Kepada yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Kapolri, Bapak Menko Polhukam. Salam sejahtera. Kami selaku orang tua dari Richard Eliezer Pudihan Lumiu atau Baradae, pertama-tama turut berbelasungkawa kepada keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Brigadir J. Bapak Presiden, Bapak Kapolri dan Bapak Menko Polhukam yang kami hormati. Kami mengirimkan surat terbuka ini, karena kami merasa putus asa dalam menghadapi proses hukum yang saat ini sedang dihadapi anak kami. Rasa khawatir dan takut selalu ada dalam hati kami. Saat ini kami memohon perlindungan hukum dan HAM, untuk anak kami Richard Eliezer Pudihan Lumiu atau Baradae, juga untuk kami sebagai orang tua, keluarga dan tunangannya. Dan kami juga meminta keadilan dan perlindungan dari Bapak Presiden, Bapak Kapolri juga Bapak Menko Polhukam. Sekiranya surat terbuka ini bisa sampai kepada bapak-bapak yang kami hormati, kami mohon bapak-bapak dapat bertindak bijaksana, untuk memenuhi permohonan kami. Kami juga percaya bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan. Dan kami keluarga tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Demikian surat terbuka ini kami buat dari hati yang paling dalam, untuk disampaikan kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri dan Bapak Menko Polhukam. Terima kasih, kami yang bermohon. S. Yunus Lumiu dan Rineke Apudihan. Dulunya ragu. Itulah isi surat terbuka dari orang tua Baradae tersebut ditujukan kepada Presiden, Kapolri hingga Menko Polhukam. Surat itu dibuat pada tanggal 9 Agustus tahun 2022 dan ditandatangani oleh ayah Baradae, yakni S. Yunus Lumiu dan istrinya Rineke Apudihan. Mari kita simak penjelasan dan respon Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud MD. Ya, melalui mimbar ini saya juga sampaikan agar Polri memfasilitasi LPSK untuk memberikan perlindungan kepada Barada agar dia selamat dari penganiayaan, dari racun, atau dari apapun, sehingga pendampingan dari LPSK itu supaya diatur sedemikian rupa agar nanti Baradae bisa sampai ke pengadilan dan memberikan kesaksian apa adanya, yang mungkin saja kalau dia menerima perintah itu dia bisa saja bebas, tetapi pelaku dan instrukturnya itu dalam kasus ini rasanya tidak bisa bebas. Kemudian saya juga berharap dan mengapresiasi pengacaranya Baradae yang dengan begitu baik mengkomunikasikan apa yang sebenarnya terjadi. Bilang Pak pengacaranya itu Dio Dipa, itu bagus, nyentrik, rambutnya panjang kayak seniman apa adanya, tapi ngomongnya bagus sehingga masyarakat mengerti. Selamat Pak Dio. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mabes Polri, jadi ini 28 kasih ke Irsus dulu, kasus pelanggaran etik. Nah, kalau ditemukan di situ pelanggaran etiknya itu berhimpitan dengan pidana, ya, misalnya ketika dia mencopot CCTV misalnya, itu bukan sekedar tidak profesional tapi memang sengaja agar terjadi hilangnya jejak alat-alat bukti, ya bisa kepidana juga. Oleh sebab itu kita tunggu, yang penting sekarang telurnya itu udah pecah dulu, itu yang kita apresiasi dari Polri. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi oleh polisi, apa sih motifnya, ini kan sudah banyak di tengah masyarakat. Kalau kejadian ini kan juga membuktikan bahwa ternyata aparat penegak hukum itu, Polri dalam hal ini, itu ternyata bisa menemukan suatu keterangan pers, informasi publik yang ternyata tidak sesuai fakta tanpa alat bukti gitu. Dan
berhenti tidak sesuai fakta gitu kan. Mau tanya pertama ini bagaimana itu bisa terjadi gitu. Itu yang pelanggaran etik itu tadi. Tidak profesional, pelanggaran etik, dan diperiksa oleh Irsus. Nanti itu semua akan diketahui. Itu tidak boleh memberi keterangan yang belum jelas. Itu kan, katakan terjadi tembak menembak sehingga yang satu mati, itu alat buktinya Anda ditunjukkan apanya, seperti cuma berdiri gini aja. Lalu yang satu bilang, oh itu ahli nembak memang, 4 tembakan kena semua gitu. Seakan-akan meyakinkan. Padahal itu nggak bisa nembak. Yang jago nembak itu yang meninggal itu. Kalau sertifikat yang ada di meja saya penghargaannya itu, yang ini malah nggak bisa. Itu kan penjelasannya salah. Itu bisa, pertama itu dinilai tidak profesional. Pertama, ya. Nanti sudah pasti itu tidak profesional. Nanti kalau ketemu bahwa oh itu tidak profesional, oh ini ada kesengajaan menyembunyikan fakta, itu jadi pidana, jadi berimpit antara disiplin dan pidananya, gitu. Nah, satu lagi, yaitu karena kan terjadi di internal Polri, gitu ya. Ini harus hati-hati agar Polri-nya selamat. Seperti kemudian di situ yang sering saya katakan ada fenomena psikopolitis juga, ya, ada psikohierarkis juga, sehingga kemudian ada kelompok-kelompok juga. Nah itu kan agak sulit kalau tidak melalui operasi sesar. Kalau kasus ini bukan menyangkut hal terjadi di tubuh Polri dan melibatkan pejabat tinggi Polri, ini purnawirawan kepada saya itu, Pak Firly, teman saya di KPK, Pak Menko katanya, kasus kayak gini nih kalau tidak ketemu itu kebangetan. Wong orang hilang, tubuhnya sudah terpisah. Ada orang mati sudah dikubur dengan semen. Bisa ketemu kok. Kalau kayak gitu tuh polsek aja bisa, kalau tidak ada psychological barrier itu tadi. Itu gampang, polsek aja bisa sebentar kok itu. Karena tempatnya itu di dalam sekian area meter tertentu, ya kan? Orangnya yang ada di situ sudah diketahui lebih dari 2 atau 3, itu gampang katanya. Dan memang dorongan masyarakat membuat itu menjadi gampang, membuang psychological barrier tadi.